Siang pun seakan memamerkan kegelisahannya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini. Maafkan aku kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku oleh dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu kawan. Ya, jasadmu yang kaku, membiru, Steve. Wes, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Perintah Suko lagi. Surya tak terasa menukik di ufuk barat, bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesenggukan masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia, mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama, meniti jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku, kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Aku menangis, merasakan sesak dada ini kawan. Rasa sakit bercampur lara selalu menggelayut kawan. Bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana kawan, menunggumu di rumah indah dan nyamanmu kawan. Sanggupkah aku berbicara jujur akan kondisimu ini kawan? Hanya lantunanku dan semua kesedihan hingga ku menunggumu tanpa harapan. Ku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku kawan. Namun semuanya tamat pilu. Pilu hingga hembusan angin selalu menyentuh lembut dedaunan kering di hutan ini kawan. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranu Kumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan, hanya sekitar kurang dari 2 jam. Kita sampai di Ranu Kumbolo itu. Kamu mendirikan tenda, kami membuat persiapan, kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu sedih yang teramat mendalam. Tenang mas, kita harus bicara sejujurnya. Nanti di bawah kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas. Ucap Suko menghampiriku seraya menyodorkan rokoknya. Jangan Bung, aku tak mau nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya. Jawabku. Benar, kita harus merahasiakan hal ini dari khalayak ramai. Tak baik juga bagi kita semua, para pecinta dan relawan gunung. Ucap salah satu teman dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini. Kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 teman dari Universitas di Malang. Iya, hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu, wahai kawan. Semalaman penuh kami tak dapat memejamkan mata. Semalaman penuh kami diliputi dosa. Hanya pertanyaan dan jawabannya entah di mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenaran. Hingga ku dengar dentingan gitar dari tenda seberang. Dentingan yang memecah kesunyian malam. Malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang menegang, menengan akan ketidakwarasan. Tinggal diriku, seseorang yang terbangun akan malam. Tahayal ya, bintang tanpa sinar. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya. Tolong jangan jauh dari kami, ucap Patricia padaku.
Iya mas, kalau bisa kamu tidur juga, biar besok pagi kita langsung turun ke Ranupani. Ucap Suko agak memecahkanku. Aku tahu kawan, kalian cemas akan keadaanku. Tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih, jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut. Tiba-tiba, kulihat temanku Steve merangkak dari dalam semak itu. Takut, takut setengah mati diriku melihatnya. Apakah dia Steve? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitam-hitaman. Mulutnya tetap mengeluarkan lidahnya yang tak tampak merah lagi. Liur itu selalu menetes sebagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau pekat itu. Kenapa kau tamak seperti itu, temanku? Kenapa kau menamakan wajah seperti ini, temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai, temanku? Takut, jijik. Namun aku tetap kasihan padanya. Semakin lama, semakin mendekat dia padaku. Mandek. Ojo mbos terus no. Alamu bedo karo alamku. Lan konco-koncoku. Balik sih. Berhenti. Jangan kau teruskan. Alamu berbeda dengan alamku dan teman-temanku. Balik sekarang. Ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak? Ucapku terbata-bata melihat Steve atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan mas, dia bukan temanmu itu. Dia adalah awer-awer atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya. Ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi. Sang surya tak segan mengusir kabut kelam. Hanya mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata memandang. Hayo, kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku ingin pulang, pinta dan rengek Patricia. Patricia adalah perempuan yang teguh dan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah padanya. Semangat Bung, ayo kita pulang sekarang, ucapku pada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui. Trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menemukan jawaban tanpa kebenaran. Seketika 4 jam kami turun. Entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan cepat kami. Jalan bagikan semut menemukan gulanya. Di akhir perjalanan kami di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh, penuh makna. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha memecahkan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Sekitar 4 jam kami turun. Seumpama hidupmu hanya sehari, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asal satu, kalian bahagia. Ucap Suko dengan tetesan air matanya. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan, dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman.
Tanpa kalian, aku tak akan sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan, sebab dan tentang akibat. Tetap kami mengatakan teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steve. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebodohan kami terungkap. Setelah lepas 2 hari, kalian saya sarankan mendingan pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian, Steve, kalau anaknya masih dalam pencarian, ucap petugas pos tersebut. Ingat selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba, karena kau tak akan tahu apa yang akan membuatmu ataupun apa yang akan menyelamatkanmu, ucap tambahan dari petugas pos tersebut. Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami, dan beliau berbisik kepadaku, "Wis tak peringat noyo koncomu iku," ucap Mbah Dipo. "Maaf Mbah, aku kurang mengerti dengan bahasa Jawa," balasku padanya Mbah Dipo. "Sudah kalian sekarang balik, pulang saja ke asal masing-masing. Biar Mbah dan Bapak petugas yang akan mengurus teman kalian itu," ucap Mbah Dipo lagi. "Mengurus apa? Apa yang akan diurus?" Pertanyaanku yang tak dapat jawaban dari yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore, kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, ku coba menahan tangisku. Di kejauhan, kulihat dengan jelas di tanah pasir itu. Aku melihat Steve sahabatku melambaikan tangannya kepadaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. "Sudah lihat dia, Mas. Tolong ikhlaskan saja. Biar dia tenang di sana," ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia berbisik tadi padaku. Bila waktunya tiba, dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan bertekuk lutut padanya. Pada dia yang moksa di Mahameru. Tambah kalimat dari Suko. "Apakah kau tahu, Bung, dia senang atau sedih saat ini?" Tanyaku pada Suko. Tak dapat ku jawab, karena aku bukan Tuhan. Aku tak bisa menentukan segalanya. Atau aku tak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu, jawab Suko padaku. Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tak ada apa-apa yang terjadi pada kami. Hingga keramaian pasar Tumpang menandakan kami sudah dekat dengan kota Malang. Keramaian pasar Tumpang dengan pertelon atau simpang tiganya dan disertai tugu-tugu tapel batasnya. Selang 2 jam kami sampai di stasiun kereta api. "Mas, kalaupun ada apa-apa, jangan sampai membocorkan kejadian di atas. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia," ucap Suko dalam perpisahan kami. Dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku Doni, masih tidak percaya sahabatku. Aku tak percaya kini harus pulang tanpa dirimu sahabatku. "Ayo Mas, kita pulang," ucap Patricia. Kulihat masih menyeraka air matanya sebelum masuk. Sebelum masuk stasiun kami mengantar Patricia, teman perempuan kami, naik angkutan dengan kotak AG.
Biru itu menuju terminal bus yang pulang ke kota Semarangnya. Mas, saya balik dulu, ucap Patricia. Iya, kamu hati-hati ya, ucapku. Tak banyak yang dikatakan Patricia. Yang kulihat guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes. Dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku masuk dalam stasiun, masuk di antara ramai ocehan manusia dan aktivitas. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan terasa mengucapkan salam perpisahan. Hai Bung, kami tidak berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang, ucap salah satu temanku. Iya, mari Bung, jawabku singkat. Sesingkat nasib dan jalan singkat yang ditempuh Steve di Mahameru. Kenapa Steve? Kenapa kau lakukan ini padaku, sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu, sahabatku. Peluhku kembali menetes, seirama air Tuhan yang menetes membasahi jalanan. Air Tuhan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku, Doni, merasakan kehilangan. Kuluapkan tangisan bersama hujan. Ayo Bung, kita pulang, ucap salah satu temanku mengajakku memasuki peroan. Kenapa Steve? Kenapa kau lakukan ini pada aku, sahabatku? Ya Tuhan, maafkan kebohonganku, maafkan ketidakjujuranku, maafkan ya Tuhan. Bung, ayo kita masuk kereta, ucap temanku. Iya, ayo pulang, jawabku masih sesenggukan. Kami naik lokomotif tua itu. Ya, seperti katamu kemarin kawan. Kotak besi yang bertarif ekonomi. Murah seperti tarif kopaja bobrok yang kau naiki setiap hari. Kami terlelap, kami sangat kelelahan. Bukan hanya badan yang telah dari kami, tapi jiwa, emosi, dan duka, tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, hai Bung, lu kenapa? Jadi laki-laki kok lemah? Ucap seseorang. Suara itu tak asing. Suara itu dari bangkuku. Suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan, aku pun melihat ke belakang. Aku tak percaya. Aku tak kuasa menahan tangisku. Aku tak sanggup mengucapkan satu kata pun. Hanya tetes air mata yang kurasakan. Gak usah cengeng lo, usap air matamu Bung. Gua gak suka ditangisin. Selamat tinggal sahabatku, ucap dia. Ya, dia sahabatku Steve di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang mengukir di lehermu. Matamu hilang satu, sahabatku. Steve, sahabatku. Maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu, sahabatku. Dan, Bung, woi, Bung, Doni. Suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba, serbak bau balsem merusak hidungku sampai mencekik tenggorokanku. Aku membuka mata. Aku sudah dikelilingi banyak pasang mata. Banyak mata yang memandangku penuh khawatir. Sial. Ternyata hanya mimpi. Aku bertemu dengan sahabatku, Steve. Kuusap bola mataku dan muka kusutku. Bung, minum dulu. Temanku memberikanku sebotol air mineral dengan penuh rasa cemas. Kau tidak apa-apa, Bung? Tanya temanku. Tidak, Bung. Ucapku masih terbata-bata karena sampai tadi, mimpi tadi, spontan. Air itu kutengguk dan habis seketika. Aku yakin aku tidak haus, tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba, Mas, sudah, ikhlaskan ya. Itu jalan yang ada pilihan, jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu
mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan. Ikhlaskan, ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku, kemudian pergi meninggalkanku. Timbul banyak tanyaku terhadap lelaki tua itu, tapi lagi-lagi tak mungkin ku dapatkan jawaban. Perjalanan kurasa begitu lama, dan kotak besi ini aku tak bisa tidur lagi, hanya bisa memandang pemandangan dari dalam besi tua ini. Sampai kurasa akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Wes, ku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan pada keluarga sahabatku? Mulutku membisu, nyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa yang aku mampu memupukkan. Aku mengaburkan berita duka ini. Takut, dan takut. Aku mati rasa, bahkan membayangkan ekspektasi mereka nanti saja. Aku tak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku terlalu takut mengabarkan ini. Tenang Don, kau hanya berani, kau laki-laki, kau harus berani mengungkapkan ini, mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu, Steve. Aku naiki bus Kopaja bobrok menuju kediaman keluarga sahabatku. Ya, melewati jalanan metropolitan. Jakarta masih sama kawanku, kota yang keras dengan keadilan yang tidak merata. Benar katamu kawanku, ibu kota surga bagi yang bergelimang harta dan kuasa, tapi neraka bagi mereka yang tunawisma. Banyak yang datang mencari peruntungan di ibu kota metropolitan, tapi sayang sekali hanya diperkosa oleh ketidakadilan. Ibu kota sama saja tempat mereka, tempat celoteh dan candaan yang mengaku berwibawa. Ya, kota ini keras dan angkuh, layaknya petinggi di istana sana. Benar ucapmu, kawanku. Sampailah aku di rumah sahabatku, Steve. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu berluas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi, ucapku pada orang di dalam rumah itu. Ya, sebentar, terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Ya, itu mama dari sahabatku, Steve. Paras yang masih terawat, tapi mulai banyak keriput di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk perawatan kecantikan, lebih mementingkan uangnya untuk makan dan biaya pendidikan anaknya. Pernah ku dengar beliau banting tulang menjadi ibu buruh rumah tangga. Orang kaya, ya orang kaya yang tapi tak sekaya beliau dulu. Sangat sedih melihatnya. Melihat keadaan keluarga Steve yang berantakan akibat ulah Papa Steve menjadikan mereka seperti ini, jatuh miskin dan terbatas ekonomi. Nak Doni, Steve mana? Tanya Mama Steve. Tante, mohon maaf sebelumnya, jawabku. Tiba-tiba dipotong oleh Mama Steve. Hah? Kenapa? Ada apa dengan Steve, Don? Tanya Mama Steve, penuh kebingungan. Sebentar, Tante. Saya mau bicara soal Steve dulu, ucapku pada ibunda, sahabatku, dan hanya dibalas anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steve, tapi saya mohon Tante harus tegar. Tante, Steve hilang di Semeru, ucapku lesu dan penuh bersalah pada Mama Steve. Hah? Kamu jangan bercanda, Don, ucap Mama Steve terkejut dan lemas seketika. Iya Tante, kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steve, tapi belum ketemu Tante, ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tidak sedih? Ibu mana yang tidak shock? Semua orang tua akan sedih
dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku, membohongi ibumu yang melahirkanmu tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steve, Steve, teriak Mama Steve, tak percaya dengan semua ini. Mama Steve lemas masuk ke dalam rumah, seketika tangis pun pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi, aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku sahabatku. Tanpa pamit, aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah, penuh resah. Langkah seseorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Tanpa pamit, aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah, penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan. Aku masih merindukanmu sahabatku. Sampai kapanpun aku akan tetap abadi bersama kenanganku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku dari sahabat yang selalu merindukanmu. Doni.